Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Sapitri. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis kelas 224D01 dari grup A. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan bagaimana sih etika dalam kantor. Etika sangat penting diterapkan di segala lini kehidupan, termasuk di tempat kerja, khusus untuk tempat kerja. Menerapkan etika di tempat kerja sangatlah bermanfaat. Jadi, bagi karyawan yang menerapkan etika di kantor, bisa melatih diri untuk bersikap baik saat menghadapi situasi kerja ataupun saat berhadapan dengan orang-orang di kantor. Nah, teman-teman, jadi buat kalian, etika dalam kantor itu sangatlah penting untuk menunjang nilai kerja kalian dalam perusahaan. Yang pertama, perhatikanlah penampilanmu saat di kantor. Penampilan sangat penting karena perusahaan di saat ingin menerima karyawan bekerja, mereka mengutamakan penampilan. Penampilan menjadi salah satu hal penting yang patut diperhatikan. Untuk menerapkan etika di tempat kerja ini, kamu mesti tahu dulu bagaimana karakteristik kantormu. Kalau kantormu tipikal perusahaan formal, maka kamu wajib kenakan pakaian yang formal, misalnya celana kain, kemeja putih, dasi, dan juga jas. Itu sangat penting kita perhatikan, teman-teman. Kemudian, yang kedua adalah jaga kerapian. Yang pertama sama yang kedua ini sangatlah berhubungan. Jagalah kerapian dari penampilan, dari sikap. Misalnya, selain memperhatikan pakaian, kamu juga harus memperhatikan kerapian kamu. Mulai dari kerapian pakaian hingga meja kerja, harus kamu perhatikan baik-baik, teman-teman. Ya, setidaknya jangan terlihat kusut lah. Jadi, sebelum kamu pakai pakaian kamu, pastikan untuk menyetrika terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu hormatilah semua orang yang ada di kantor kamu. Setiap orang pasti ingin dihormati, begitupun dengan semua orang yang ada di kantormu. Untuk itu, cobalah untuk menghormati semua orang yang ada di kantormu. Ada beberapa untuk penghormatan yang bisa kamu lakukan untuk menerapkan etika di tempat kerja. Misalnya, bila teman kerjamu sedang hektik banget, maka janganlah coba-coba mengganggunya dengan cara mengajaknya mengobrol atau bahkan menjahilinya. Biarkan saja dia memfokuskan diri mengatasi situasi hektik yang dialami dia. Nah, yang keempat, memisahkan kehidupan pribadi dengan urusan pekerjaan. Nah, karyawan terkadang sulit sesekali memisahkan kehidupan pribadinya dengan pekerjaan yang tengah urusi. Bila ingin karirmu meningkat, maka cobalah untuk memisahkan kehidupan pribadimu dengan urusan pekerjaan. Nah, menerapkan etika di tempat kerja ini memang lumayan tricky, namun bukan berarti kamu tak bisa melakukannya. Nah, yang kelima, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Sikap tanggung jawab ini sangatlah penting, teman-teman. Jadi, sikap positif sekaligus etika di tempat kerja yang baik. Bila ingin karirmu meningkat, maka etika di tempat kerja ini juga patut kamu terapkan. Nah, ada banyak bentuk sikap tanggung jawab yang bisa kamu lakukan. Misalnya, bila kamu diberi kepercayaan untuk mengerjakan suatu proyek, maka kamu harus bertanggung jawab dengan cara mengerjakan proyek tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, kamu juga harus bertanggung jawab juga dengan hasil proyek yang kamu garap nanti. Terlepas hasilnya baik atau malah gagal total, dan bila gagal total, janganlah cari-cari alasan, tapi evaluasi diri dan perbaikilah untuk kedepannya. Nah, kemudian yang terakhir, jadilah pribadi yang lebih peduli. Ini adalah etika di tempat kerja terakhir yang harus kamu terapkan, apalagi jika kamu hendak meningkatkan karirmu. Etika di tempat kerja ini berbagai situasi, terutama saat kamu di kantor. Nah, saat memakai mesin printer di kantor misalnya, saat memakai printer tersebut, perhatikanlah apakah tintanya masih ada atau habis, kertasnya masih banyak atau tinggal sedikit. Bila tinta dan kertasnya sudah habis atau tinggal sedikit, maka cobalah untuk berinisiatif mengisi tinta dan kertas printer kantor itu. Etika di tempat kerja ini bisa kamu terapkan pula saat berinteraksi dengan rekan kerjamu. Bila teman kerjamu terlihat agak murung, cobalah untuk mendekati dan menanyakan mengapa ia seperti itu. Ketika perlu, berilah dia semacam penghiburan atau motivasi, karena jika kita dalam keterpurukan, kita juga pasti sangat membutuhkan motivasi dan teman untuk bercerita. Nah, inilah dia penjelasan mengenai
etika dalam berkantor. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dan bisa mempraktekkannya langsung dalam perusahaan tempat kita bekerja. Terima kasih teman-teman telah memperhatikan saya, telah memberikan waktu kalian untuk mendengarkan presentasi saya, penjelasan saya mengenai etika kantor. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.